Oke, selamat sore. Reno Rai Malaka Tomak, Iha Malaka Ita Hadomi, Ita Hadomi, Ita Kelaran, Ita Hakneter, no Hai. Ya, kita belajar untuk menjadi pemimpin, kita belajar komunikasi juga. Oke, selamat sore. Pecinta Buser Sakti, penonton setia Buser Sakti, minta maaf kami dalam keadaan seperti ini. Latarnya juga seperti ini. Seadanya kami di kebun. Harap dimaklumi. Ini lihat ada periuk, ada helm, begitulah. Oke, pecinta. Tadi kamera jatuh. Tadi Minta maaf. Tidak apa-apa. Kesalahan teknis. Pecinta Buser Sakti, penonton setia Buser Sakti, dimanapun Anda berada. Kali ini dengan latar kami di sawah, di kebun. Kita memang sengaja karena kita lagi mau membahas tentang dunia pertanian. Kebetulan di Kabupaten Melaka ini Bupati Simon Nahak dan Wakil Bupati Luis Lukita Ulin mencanangkan program Sakti yang di dalamnya diutamakan itu program unggulan swasembada pangan, yang mana kita akan surplus ya tentang pangan dan kita kelimpahan. Nah, kita kelimpahan pangan dan rencananya kita mau jual beras Nona Melaka. Nah, oke, itu di atas kertas ya. Kita mau jual, kita mau produk brand beras Nona Melaka, Forelah Kateo segala macam lah. Tapi di sini kami berdua. Oh ya, saya lupa, ini saudara saya, kakak, adik, om, bapak. Intinya bukan tante atau bukan mak-mak. Bapak Iron Nahak, sarjana. Bung Iron saja. Sarjana apa? Sarjana komputer. Sarjana komputer. Jadi beliau ahlinya komputer. Jadi tapi kebetulan dia ini seorang pelaku pertanian ya, pelaku pertanian di tanahnya sendiri di Tabene, Desa Umakan Tahan. Nah, kita mau ajak diskusi sama beliau tentang pertanian ini, apa kendala yang kita hadapi sekarang. Nah, Bapak Iron, di Melaka ini luas lahan basahnya berapa tadi di data itu? 8.000. Kalau tidak salah sekitar 8.000 hektar lahan basah. 8.000 hektar lahan basah. Tenaga PPL-nya ada berapa? Kalau tidak salah berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman, itu benar atau tidak, intinya informasi yang saya peroleh Ya. Itu 127 ya. Per desa Berarti satu orang. Per desa satu orang ya. Oke, kita main angka dulu ya. Tapi bukan angka sio. Belum. Kita hitung-hitungan Ya, sedikit. itu sebentar jam 7, tapi kami bukan pelaku. Nah, 8.000 hektar lahan basah ya, dalam tanda kutip. Dengan tenaga PPL itu ada kurang lebih 127 desa. Nah, 127 orang, 127 tenaga dari 127 desa. Ya, mungkin mereka tersebar di 127 desa di Melaka ini. Nah, mampu tidak tenaga PPL dari 127 desa ini mampu tidak mengontrol lahan basah yang luasnya diakumulasi 8.000 hektar ya? Ya. Mampu tidak mereka? Ya, itu Menurut Bapak Iron? untuk mengetahui mampu atau tidaknya ya kita harus hitungan dulu ya. Hitungannya ya 8.000 hektar ini dibagi 127 orang sekitar berapa? 65 hektar ya, sekitar itu. Ya. 60-an hektar. Satu orang tangani 60 hektar mampu tidak? Nah, ini menjadi PR yang akan kita bahas bersama. Nah, kalau saya pribadi saja tangani 1 hektar saja saya tidak mampu. Sebatas mengontrol saja sih bisa.
tapi mengontrol sambil memberikan ilmu pendampingan segala macam mungkin tidak mampu. Lebih sulit lagi Ya. jika penanaman itu dilakukan serentak. Jadi petani ini butuh, petani ini butuh, petani ini butuh Betul. dalam waktu yang sama. Nah ini PPL kita tentu sangat mengalami kesulitan Ya. dalam membagi waktu. Karena misalnya begini, 60 hektar ini kepemilikannya bukan satu orang, Ya, bisa saja 60 orang, iya toh? karena setahu saya ya kepemilikan lahan di sini 8.000 hektar ini petaninya tentu lebih dari 8.000. Ya. Karena Tidak semua kita petani. banyak. Tanahnya satu orang Satu. punya lahan yang setengah hektar, ada 0,6 hektar. Dan yang 1 hektar pun jarang-jarang ya. Nah, ya. Tanah kita Nah, mampu tidak para PPL mendampingi sekitar 8.000 hektar ini. Nah, itu terkait PPL. Jadi saran Bapak Iron sebagai masyarakat biasa untuk pemerintahan Melaka, terkait tenaga PPL ini, apakah butuh penambahan atau harus menunggu? Ya, soal Eh, PPL ya ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk menjawab kebutuhan agak petani. kuat sedikit. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam hal kebutuhan petani akan pendampingan Ya. yang akan diberikan oleh PPL kita ya. Hmm, Yang pertama itu kuantitas menyangkut jumlahnya. jumlah ya. Kemudian kualitas pelayanan. Iya. Ya. Kemudian kualitas SDM itu ada di dalam kualitas pelayanan Pelayanan itu sendiri ya, di dalamnya. Jadi jumlahnya harus mencukupi, kemudian kualitasnya harus bagus, memberikan bimbingan yang benar, ya, baik. sehingga apa yang Diinginkan. PPL kita berikan instruksi itu dapat diterapkan oleh Para petani kita. para petani dan hasilnya dapat meningkat, sehingga program swasembada pangan itu berhasil. Oke. Nah, kembali lagi lebih terperinci. 127 PPL kita kalkulasikan tadi dengan 8.000 hektar ini. Apakah butuh penambahan tenaga pendamping pertanian di Melaka ini? Secara kuantitas saya kira ya kita butuh lagi ya. Sekarang satu orang 64 itu Berat juga ya. juga. Apalagi itu pemilikannya bukan satu orang. Iya. Pasti lebih dari mungkin 100 lebih orang ya. Ya. Nah, ini tidak secara logika pun tidak mampu. Tidak dapat dijangkau. Nah, kalau memang tidak dapat dijangkau, artinya nanti imbasnya di hasil panen. Ya. Kalau pendampingannya kurang, otomatis hasil panennya pun kurang. Nah, berarti dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Melaka dan dinas terkait Ya. harus menambah tenaga pendamping pertanian ini dan Dan benar-benar meningkatkan kualitas Ya. tenaga pendamping. kualitas tenaga pendampingan ini, walaupun dia sarjana pertanian atau ahli pertanian, tapi minimal dari pemerintahan ini pun harus memberikan lagi semacam pelatihan-pelatihan khusus terkait pendampingan para petani ini. Nah, saya rasa atau yang saya tahu sarjana-sarjana pertanian di Kabupaten Melaka ini sangat banyak. Itu sarjana-sarjana tamatan dari Fakultas Pertanian Undana, di Universitas Negeri Timur juga ada, di Universitas Kristen Kupang juga ada, dan masih banyak lagi di luar NTT ini anak-anak Melaka. Nah, tenaga-tenaga pendamping banyak yang menganggur. Jadi pemerintahan sekarang ini saran kami harus mengoptimalkan atau memfasilitasi para pendamping ini dipekerjakan lah di pemerintahan Ya. supaya lebih maksimal lah di bidang pertanian ini. Nah, teman saya banyak
orang-orang pertanian hanya memang nganggur. Mungkin karena orang dalam tidak ada ya. Nah, diadakanlah nanti. Pokoknya siapa saja yang ada di Melakas ini dia sarjana pertanian harap diakomodir untuk bisa bekerja dengan baik ya. Ya. Lalu selain tenaga pendamping kita bahas juga Alsintan ya. Ya. Sintan Saya omong pertanian. ini benar tidak Alsintan? Ya kita Alsintan. pakai bahasa sederhananya ya alat-alat yang menunjang pertanian. Oh saja. ya teknologi Ya, pertanian. ya Mungkin- sudahlah sederhananya alat-alat pertanian lah. Hal ya Traktor ya, atau rontok itu semua. traktor lah. Kalau rontok, menurut saya rontok padi ini sebelum ada Alsintan mereka ini petani-petani Melaka kayaknya sudah ada. Tapi ada lagi traktor itu yang gandengnya langsung rontok begitu. Itu Yang- bukan traktor, oh, bukan traktor, itu kan? namanya combine Oh, harvester. combine. Itu yang dia panen langsung rontok Ya, masuk di combine, karung. combine itu artinya kombinasi kan maksudnya. Hmm. Harvest itu artinya panen kan. Panen ya. Harvester artinya pemanen, Ya, ini- pemanen yang kombinasi. Ya. Ya saya bukan orang pertanian, Alatnya, ini ya. satu ilmu ya. Alat itu Ya. bisa potong padinya sekaligus rontok masuk di karung itu. langsung masuk dalam Wah, karung. canggih itu. Itu Di Melaka ada tidak? Ya itu setahu saya sudah ada di Oh. Kabupaten Melaka. Ya, Sudah ada ya? sudah ada. Eh. Saya sering melihat alat-alat itu beroperasi di lahan petani dan Di sawah-sawah ya? berdasarkan informasi yang saya dapat itu miliknya Pemda untuk Pemda Melaka untuk membantu petani kita di Kabupaten Melaka. Oh. Begitu ya? Ada berapa unit? Saya kurang tahu soal itu, tapi setahu saya lebih dari satu. Tapi minggu lalu itu saya ada lihat. Warnanya hijau kebanyakan. Ya itu saya mau omong. Minggu lalu di sekitar Harekekaya, ya lahan Harekekaya lahan sawahnya Ya. keluar. Itu ada alat, dia semacam traktor, semacam doser itu, warna putih, kombinasi hijau kan? Warna hijau. Nah, tapi menurut informasi yang saya dapat, saya kan sampai ke sana juga. Itu kayaknya katanya milik Bapak Edward Tanur sama Bapak Ansi Lema juga ya. Edward Ini- Tanur ini anggota DPR RI fraksi PKB Dapil NTT 2. Sama juga dengan Ansi Lema, dia fraksi PDIP, dapilnya sama NTT 2. Nah, menurut para petani, Alsintan bantuan mereka ini cukup membantu ya di Melaka ini untuk panen hasil bertani. Nah, mungkin di pemerintahan juga ada, Ya. hanya mungkin dalam jumlah yang sedikit. Tapi mudah-mudahan kalau memang barang ini ada, berarti bisa diadakan, artinya bisa dibelilah. Dana di Pemda kan banyak lah, coba dialokasikan untuk minimal satu desa itu satu alat ini. Karena saya lihat itu canggih sekali, dia langsung masuk, Ya. foto, Itu alatnya ya, sangat bagus. langsung diisi di karung, wah luar biasa. Dulu zaman kita masih kecil kan orang tua kita Itu milik siapa masih itu? rontok itu Edward Tanur toh. Bapak Oh, Edward Edward Tanur Tanur. dengan Bapak Ansi Lema. Itu yang saya tahu. Tapi ya mudah-mudahan benar lah. Kalau Ya. benar ya terima kasih banyak Bapak Ansi Lema dan Bapak Edward Tanur. Putra-putra NTT yang terbaik. Katanya mereka di Komisi 4. Ya. Komisi 4 DPR RI itu mitranya ya pertanian juga. Maksud Pak Frido itu bukan milik Pak Edward secara pribadi, maksudnya melalui beliau sebagai DPR mereka mengusulkan Ya. itu melalui jalur aspirasi rakyat mengusulkan barang itu alat itu sehingga dari Kementerian Pertanian bisa datangkan alat Ya, itu mereka- untuk membantu para petani kita di Kabupaten Ya, Melaka. tugas Seperti mereka itu ya seperti itu, menyampaikan aspirasi Ya. langsung dengan mitra. Nah, oke, kita lupakan dulu yang itu. Sekarang kita fokus bahas tentang Melaka ini dengan pertanian. Maksud saya Alsintan yang tadi itu traktor itu Combine, tidak traktor balik tanah ini. tarak balik tangan. Oh, satu Traktor. lagi kita bahas yang lain. Combine tadi kita bahas, Selesai. itu milik orang, milik Bapak Ansi dan Bapak Edwardus Tanur ya. Nah,
Maksud saya yang traktor yang balik tanah ini katanya berjumlah, menurut informasi yang saya dapat dari salah satu operator, itu sekitar 60 unit. Wow, banyak sekali. Lumayan banyak. Kalau misalnya kita 60 unit ini kalau bisa beroperasi semua, Melaka ini ada 12 kecamatan ya. 60 bagi 12 berapa? Ya, 60 bagi. Kita jangan hitung seperti itu. Nah, maksudnya Karena supaya alokasi begini, kita hitung ini saja juga. langsung lahannya berapa hektar, jangan hitung per kecamatan. Oke. Kalau untuk menghitung itu, saya kira ini kita belum punya data ya. Oh iya. Karena kita harus tahu kecepatan kerja alat itu per jam itu berapa hektar. Kemudian sehari dia bisa beroperasi berapa jam. Oke. Kemudian kita Intinya bisa begini, menghitung Bapak Iro. mampu atau tidak alat itu untuk mengolah semua lahan yang ada Oke. di Kabupaten Melaka ini. Intinya begini, maksud saya dengan adanya Alsintan di Melaka ini sudah baik. Ya. Tapi keluhan yang saya dapat, alat ini sudah sangat membantu. Namun kalau namanya kita kerja, barang ini pasti rusak saja, ada kerusakan. Ya. Namun kalau pas rusak, mekaniknya tidak ada. Dan onderdil atau suku cadangnya pun tidak ada di Melaka ini. Di Kupang juga katanya tidak ada, harus dipesan di pabriknya di Jawa sana. Nah, itu harus disiasati. Nah, ini harus disiasati baik. Ini teknis, hal teknis. supaya traktor itu bisa digunakan secara efisien. Ya. Karena kalau barang itu mahal-mahal lalu tidak digunakan secara efisien Sayang, kan loh. sayang juga. Apalagi petani sangat membutuhkan. Nah, saran saya secara pribadi mungkin Om Bapak Iron juga sepaham sama saya. Bung Iron saja. Oh Bung, bukan Bung Don ya. Bung Iron. Kalau bisa Pemda Melaka itu siapkan base camp yang besar yang bisa menampung seluruh Alsintan yang ada di Melaka ini milik Pemda, dan dilakukan semacam perawatan rutin ya. Ya. Dan itu tentunya butuh mekanik yang paham benar tentang mesin dari traktor-traktor ini. Karena yang saya lihat itu traktor-traktor ini bertebaran di mana-mana. Ada yang parkir di sekitaran Bakateo, ada yang di Tabene, di Atokama sana. Nah, ternyata setelah saya ke sana dan tanya, alat ini sebagiannya rusak. Wah, disayangkan Mogok. sekali. Itu sudah parkir berapa lama itu? Wah, parkir dari musim panas tahun lalu. Padahal petani kita sangat membutuhkan. Ini kendala. Bagaimana kita mau swasembada pangan, tapi Alsintan yang ada banyak yang rusak. Otomatis menghambat pengolahan lahan yang ada di Melaka ini, lahan-lahan tidur, lahan-lahan basah. Ini satu catatan penting untuk Pemda Melaka dan dinas terkait, bahwa alat yang sudah kita belanjakan ini mahal harganya. Ya minimal harus dirawat lah. Sayang kan, alat ini harganya ratusan juta, tapi kerusakan kecil lalu parkir. Nah, ini untuk apa? Kita mau bikin pameran Alsintan kah, atau mau belanjakan lalu membantu para petani? Ya ini berat juga. Kita hitungan sederhana saja. Mengenai kerugian kalau alat itu diparkirkan, dibiarkan rusak seperti itu. Jika alat itu mampu beroperasi atau mampu mengerjakan lahan 1 hektar per hari, kalau alat itu rusak selama 30 hari, artinya kita sudah mensia-siakan 30 hektar yang tidak diolah seperti itu. Itu. Petani kita sendiri tidak mampu membeli alat itu. Tidak mampu Sewa lah. pun di sini tidak ada pengusaha yang menyediakan alat itu. Tidak ada. Setahu saya di kreasi hanya itu pun mungkin Ya. tidak optimal juga. Ya ada duit, ada barang lah. Saya secara pribadi saya sering berpikir kalau ada yang saya sewa saja, kalau beli ya terus terang itu ratusan juta kita tidak sanggup ya. Kalau ada pengusaha yang menyediakan alat itu kita Sewa saja. saja tidak apa-apa. Yang penting lahannya Yang diolah. penting diolah, karena kunci dari keberhasilan pertanian itu ada di
olah lahan. Olah lahan. Itu paling menguras banyak energi di sana. Karena bayangkan lahannya begitu luas, kalau kita campur bisa dibayangkan. Ah, Itu bagaimana ya? kalau kita manual campur pakai, wah itu ini bisa banyak itu. Berat ini. Bukan kita pemalas ya, tapi kalau barang ada alat kenapa kita tidak Ya, manfaatkan? namanya kan revolusi pertanian. Kita kan butuh cepat dan hasilnya maksimal. Itu. Nah, ini kalau alatnya rusak parkir, Itu kalau Berat. parkir selama 1 bulan sudah lahan yang tidak digarap seharusnya bisa 30 hektar ya kita. Ya, Kalau kita sia-sia asumsikan 1 hari 1 hektar. Bagaimana kalau 10 alat yang parkir? ah, Sesuai dengan pantauan kita ya, kira-kira Semuanya parkir. berapa alat yang katanya parkir ada parkir? 60 alat. 60. Alsintan. 60 kalau parkir selama 1 bulan itu berarti bagaimana ya? Aduh, berat. 60 kali 10 hari saya sudah 600 hektar Ah, yang tidak lalu diolah. contoh Berarti lagi. kalau 30 hari sudah 1.800 hektar yang tidak diolah. Ini Wah, ya. 1.800 hektar itu kalau diolah lalu petani kita menanam Tanaman tanaman pangan, ya. nah, itu sudah berapa ton, itu sangat banyak. Nah, Ya, banyak petani kita yang tidak mengolah lahannya, misalkan lahan bekas panen padi setelah musim panen, setelah bulan April, setelah musim panen pertama itu kan dibiarkan saja. Harusnya itu bisa diolah untuk lahan kering kalau Ya. alat-alat itu kita bisa manfaatkan dengan oke. baik. Bapiron, Ya, yang selama ini alat itu keluar atau beroperasi itu saat menjelang musim tanam, artinya saat menjelang musim hujan. Setelah itu parkir. Nah, misalnya contoh di bulan Agustus seperti ini, ada sebagian lahan sawah yang tetap kerja, ada yang tidak lagi tidak lagi. Nah, kekurangan karena air. memang kekurangan air ya. Nah, ini kendala juga kalau kekurangan air. Nah, para petani itu ada impian atau ada niat untuk mengolah lahan itu, misalnya pertanian lahan kering, bertani lahan kering, misalnya tanam diolah dan tanam sayur mayur, cabai, tomat. apapun itu ya. Nah, tapi kendalanya kalau dia pacur manual, kalau misalnya lahannya 1 hektar, butuh berapa hari dia mau pacur manual? Kalau dia sendiri, nah itu terakhir petani jadi patah semangat ya. Iya. Ya, terakhir dibiarkan saja lah, sayang ini. Nah, harusnya kita ambil sampel contoh ya, kita survei di pasar-pasar yang ada di Melaka. Kebanyakan tomat, contoh ya, tomat, pare, terung, sayur mayur lainnya ini kebanyakan diambil dari kabupaten tetangga juga, contohnya atau buah. Untuk bisa Ya, membuktikan TTU, apa yang dikatakan Kupang. oleh saudara saya Friro ini, pagi-pagi jam 5 teman-teman yang berada di sekitaran Betun Ya. bisa pergi ke pasar Pasar, BA ya. yang ada di depan masjid itu. Itu mobil-mobil dari luar kabupaten semua yang datang menjual hasil mereka ke kita. Nah, ini Itu artinya kita belum surplus, Ya. sehingga perlu dibenahi beberapa kekurangan, sehingga kalau bisa kita surplus sehingga dari luar tidak menjual lagi ke kita, tapi kita yang menjual ke ke luar. sana. Nah, Jadi ada kesejahteraan untuk masyarakat kita, bisa juga ada penambahan untuk PAD kita ya, kurang lebih seperti nah itu. contoh ya, kita ambil contoh yang sederhana. Lahan pertanian di Melaka lebih luas dari lahan pertanian yang ada di Kabupaten Belu. Salah satu keunggulan Melaka ini dataran rendah ya, sangat cocok untuk daerah pesisir ya, sangat cocok untuk menanam sayur, buah-buahan, ya buah-buahan dalam bentuk sayur ya, terong, tomat. Tapi nyatanya kita masih mendatangkan sayur dari luar. Nah, ini PR juga. Kembali lagi ke tadi, coba maksimalkan alsintan yang ada di Melaka. Tapi itu lagi harus, saran saya itu bangun base camp, alat semua taruh di situ. Petani kalau butuh ke sana minta langsung eksekusi. Jangan alatnya parkir di rumah operator, rusak lagi, beratin. Nah, setelah base campnya sudah ada,
sediakan mekaniknya, perawatan itu continue supaya alatnya ini, mesin alatnya ini awet. Sistem administrasi untuk permohonan terhadap alat itu harus lebih disederhanakan lagi. Lebih diserang, jangan berbelit-belit lah. Dan satu catatan hitam yang sekarang di Melaka ini, misalnya kalau ke sana nanti dikaitkan lagi ke politik, kamu pilih siapa itu hari. Ini harus dihilangkan karena berat kalau semuanya kaitannya ke politik. Intinya kalau petani dia mau butuh, base campnya sudah ada, dia kan tahu tujuannya ke sana untuk ambil alat dan misalnya dilayani saja, langsung eksekusi, sehingga program swasembada pangan ini dapat tercapai. Hal sederhana ini, tapi harus dioptimalkan. Karena selama ini Al-Sintan ini banyak parkir itu liar sembarangan, lebih banyak parkir di rumah operator. Operator ya dia hanya menjalankan alat, dia tidak bisa mengerti soal mesin juga. Ada yang tahu, hanya taunya ya asal-asalan saja kan. Kalau sampai dia bongkar mesin kan repot. Nah ini yang ada malah tambah wah rusak. yang ada kalau dia pasang bautnya lebih lagi kan repot. Nah ini hal sederhana, catatan untuk pemerintahan yang ada, dinas terkait, tolonglah alat-alat itu dikumpulkan jadi satu, dibikin base camp, dibikin gudang ya. Base camp itu artinya gudang. Dikasih mekanik yang baik sehingga alat-alat ini dapat bekerja dan dapat beroperasi dengan baik, sehingga suatu saat petani butuh untuk lahannya mau diolah, langsung eksekusi. Jangan berbelit-belit lah kayak kita mau rayu perempuan aja kan. Padahal ini kalau petani sukses, petani makmur, panennya berhasil, artinya program swasembada pangan dari Bapak Bupati sorry saking semangatnya keseleo sedikit. Artinya bahwa kalau petani sukses mengolah lahannya, panennya melimpah, secara keseluruhan program swasembada pangan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini dapat tercapai. Kalau di atas kertas swasembada pangan tapi lahan tidur, lahan basah kurang dioptimalkan, ya itu kita tidak tahu, tapi itu namanya apa itu juga kurang tahu ya. Itu ya usul saran kami berdua, semoga diterima kami dalam keadaan seperti ini, karena munculnya niat kami untuk menyampaikan pendapat usul saran ke pemerintahan ini di saat jam kami setelah bekerja. Saya sebagai jurnalis, Bapak Iron ini sebagai petani, saya juga sekaligus sebagai masyarakat Melaka. Ya, tentunya kami berdua ini masyarakat Melaka yang peduli terhadap kabupaten kita tercinta. Ya, itu sudah pasti. Terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Ya, jangan lihat kami seperti ini, tapi usul saran kami mohon dipertimbangkan, karena kami tidak melihat apa-apa. Kami maunya Rai Melaka dan Renu Rai Melaka Tomak hidupnya sejahtera, hahemuto'o, seperti yang Bapak Bupati sering sampaikan. Oke, selamat sore semua. Bagaimana? Ada yang mau saya sampaikan sedikit, saya tambahkan sedikit. Oke, sebelumnya agak saya mohon maaf karena izin merokok sedikit biar suasananya lebih santai. Gitu ya, Pak Frido. Boleh. Saya juga dari izin saya sebagai pribadi ataupun mewakili masyarakat atau khususnya petani Kabupaten Melaka, pada kesempatan yang berharga ini sangat mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang menonton video ini ya, terlebih lagi kepada Pak Frido yang melalui medianya channel Pusar Sakti ya. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita hadapi masalah dalam hal pertanian selama kita bertani, kita hadapi masalah-masalah yang ada,
yang tidak sempat kita sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita yang bijak, Ya. melalui media ini kita bisa menyampaikan itu. Oke. Ini kami sangat berterima sekali berterima kasih sekali Pak Frido. Siap. Semoga bincang-bincang kita pada sore hari ini Dapat bermanfaat. dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Melaka, khususnya petani-petani kita, dan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang bijak yang ada di Kabupaten Melaka tercinta ini. Oke, Begitu saya saja, secara kawan. pribadi juga mengucapkan terima kasih pada seluruh penonton setia Buser Sakti. Juga terkhusus terima kasih kepada saudara saya Bapak Iron Nahak yang sudah mengeluarkan ide, pendapat, solusi dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat didengar oleh pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Melaka ini. Dan untuk itu dari tempat ini di sore hari yang sejuk ini, saya bersama saudara Iron Nahak mengucapkan terima kasih. Semoga sebelum dan setelah Anda menonton video ini, Anda tetap sehat walafiat dan jauh dari virus corona. Ada lagi? Ada lagi. Oh, banyak. Satu, Ya. ini kita memberikan kesempatan para yang menonton video ini, manakala ada ide atau ada gagasan atau ada kendala-kendala yang lain menyangkut seputar pertanian di Kabupaten Melaka, silakan memberikan pendapat Di kita kolom di kolom komentar. komentar. Oke. Kami tunggu. Kami tunggu usul sarannya, pendapat, apa yang mau dikemukakan. Kalau tidak sempat, ya, tolong tuangkan dalam kolom komentar. Nanti kita diskusikan lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua.